never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez dinilai memiliki kesamaan dengan mendiang Marco Simoncelli. Ducati beruntung memilikinya untuk MotoGP 2025 mendatang. Ducati akan memiliki kekuatan mengerikan pada MotoGP 2025 mendatang melalui susunan pembalap mereka yaitu Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Baby Alien dipastikan menjadi rekan setim Bagnaia pada musim depan setelah dia menunjukkan prospek bagus bersama Gresini Racing sepanjang tahun 2024. Dari total 20 balapan yang dijalani, Marquez menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan bersama motor Ducati versi musim sebelumnya. Selain itu, pabrikan Italia tersebut semakin mantap dengannya lantaran memiliki riwayat mentereng sebagai pemenang 8 gelar juara dunia. Dalam perjalanannya, Ducati mendapatkan sorotan dalam pemilihan Marquez sebagai tandem Bagnaia dengan beberapa opsi yang ada sebelumnya. Terlebih lagi, pasukan Borgo Panigale berani mencoret Jorge Martin yang berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Racing. Meski mendapatkan sorotan dan pandangan kontra, keputusan Ducati mendatangkan Marquez dianggap sebagai keputusan yang tepat. Hal tersebut diungkapkan oleh ayang mendiang pembalap MotoGP asal Italia Marco Simoncelli yaitu Paolo Simoncelli. Pemilik tim kelas Moto3 SIC 58 Squadra Corse tersebut menganggap Ducati telah benar mendatangkan Marquez sebagai salah satu pembalap mereka. Langkah itu tepat jika dibandingkan Ducati harus berjibaku menghadapi rider berusia 31 tahun itu sebagai lawan di lintasan. Dalam kesempatan yang sama, Paolo Simoncelli tak sungkan mengakui bahwa dirinya juga mengagumi aksi pembalap Spanyol itu di lintasan. Baginya, karakteristik dan keberanian Marquez dalam mengambil sebuah risiko mengingatkannya pada sosok Marco Simoncelli. Saya adalah penggemar Marc Marquez karena dia membalap seperti anak saya dan dia memiliki caranya sendiri untuk menjadi seperti anak saya, ucap Paolo. Lebih baik memiliki dia di pihak Anda daripada harus melawannya, imbuhnya. Paolo juga menyoroti kegagalan Bagnaia dalam mempertahankan gelar juara dunianya menjadi 3 musim secara beruntun. Kegagalan ini mengejutkan karena sejatinya murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tampil ciamik bersama Ducati. Sementara itu, Marco Bezzecchi mengucapkan selamat tinggal pada VR46 1,5 minggu yang lalu di Barcelona. Bezzecchi adalah salah satu pebalap yang berganti tim untuk tahun berikutnya di MotoGP, sehingga GP Solidario di Barcelona mengucapkan selamat tinggal pada kotak VR46. Dia akan menuju ke Aprilia dalam tes Barcelona, yang pertama dari pramusim di mana dia berbagi kotak dengan Jorge Martin. Tapi, bagaimanapun, pertama-tama dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada tim yang telah banyak mendukungnya sebagai pembalap akademi. Lebih lanjut, setelah tes pertama dengan Aprilia ia secara kontrak tidak bisa berbagi banyak mengenai hal itu. Ringkasan akhir pekan solidaritas. Balapan ini bukanlah balapan yang buruk, meskipun saya memperkirakan akan mengalami kelelahan yang berlebihan. Bagaimanapun, saya membawa pulang beberapa poin. Ini adalah akhir pekan yang sangat menyenangkan. Meski saya sudah mencoba memisahkan komponen manusia dari komponen olahraga, namun tidak mudah. Minggu pagi terasa aneh karena saya tahu ini akan menjadi yang terakhir kalinya berada di dalam kotak dan kursi itu. Saya rasa hal itu tidak mempengaruhi performa saya dan, bagaimanapun juga, sekarang babak baru terbuka. Performa sepeda motor itu akan berangkat 2 hari kemudian. Setelah hari Jumat yang sangat baik, segera setelah trek berubah menjadi karet, saya mulai menderita seperti biasa. Kami belum bisa menyelesaikan semua masalah, tapi kami sudah menyelesaikannya sedikit. Contohnya, untuk membatasi keausan pada bagian belakang, saya memasuki tikungan dengan cukup cepat, namun motor sulit berbelok dan akhirnya merusak bagian depan terlebih dahulu. Sehingga saya harus mulai mengerem di pintu masuk dan membuka gas sebelum dan di tikungan. 10 lap terakhir benar-benar bertahan.
Gigi Dall'Igna tidak menyesal setelah mempromosikan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati, yang kini mendorong juara dunia Jorge Martin untuk bergabung dalam kompetisi tersebut. Ducati kehilangan total 3 pebalap, namun tetap percaya pada pilihannya. Komposisi tenaga kerja Ducati untuk tahun 2025 akan menjadi topik yang menarik sepanjang paruh pertama kejuaraan 2024. Sementara Jorge Martin menegaskan dirinya sebagai pemimpin dan meningkatkan upayanya untuk menunjukkan kepada pabrikan bahwa kali ini dia pantas mendapatkan lebih dari siapapun. Tempat yang sebelumnya luput dari perhatiannya, tidak ada yang bisa mengabaikan kehadiran Marc Marquez yang tidak nyaman dalam persamaan tersebut. Begitu merepotkan sehingga akhirnya mendorong Ducati pada sebuah pilihan yang menyebabkan kepergian 2 orang yang berada di antara 4 pembalap pertama di kejuaraan. 5 bulan kemudian, Gigi Dall'Igna tidak menyesali pilihannya untuk menempatkan Marc Marquez bersama Pecco Bagnaia untuk 2 musim berikutnya. Meski ia mengaku takut lolosnya Jorge Martin dan Enea Bastianini ke kompetisi, yang secara langsung didorong oleh tersingkirnya mereka dari kompetisi. Pembalap Madrilenian itu tersinggung setelah percaya bahwa tempat itu akan menjadi miliknya dan melihat Ducati berbalik arah, bernegosiasi dalam 24 jam untuk pindah ke Aprilia, di mana ia menjadi pebalap resmi, sementara Bastianini sendiri memilih bergabung dengan KTM, melalui Tech 3 Team. Ketika ditanya apakah ia mengharapkan dampak kinerja dari menggunakan 3 motor pabrikan, bukan 4 motor pada musim depan, manajer umum Ducati Corse ini menunjukkan apa yang menjadi perhatian sebenarnya dalam cara pembentukan grid baru. Dan yang dipikirkannya adalah pilot, lebih dari sekedar mesin. Sejujurnya, tidak, jawabnya. Masalah sebenarnya, menurut saya, adalah pabrikan lain punya pebalap yang lebih baik. Di masa lalu, Anda bisa melihat, misalnya, Aprilia beralih dari 2 motor menjadi 4 motor dan hasilnya kurang lebih sama. Jadi menurut saya tidak ada pembalap yang punya pembalap yang lebih baik. Sementara itu, Pecco Bagnaia sudah menyatakan siap menerima denda jika radio itu suatu saat diperkenalkan ke MotoGP, siapapun yang menolak menggunakannya. Setelah pengujian jenis baru, dia tetap sangat skeptis dan menyoroti ketidaknyamanan tetapi juga kemungkinan bahaya dari sistem. Tes resmi yang diadakan pekan lalu di Barcelona merupakan kesempatan untuk membuat kemajuan dalam pengembangan sistem radio MotoGP. Sebuah evolusi baru telah dicoba, yaitu perangkat 2 arah yang memungkinkan pengemudi menerima pesan audio dari standnya tetapi juga meresponsnya. Davide Tardozzi ditugaskan menjadi pengisi suara bengkel resmi Ducati untuk berupaya berdialog dengan Michele Pirro saat berada di trek. Yang lebih mengejutkan adalah Pecco Bagnaia juga melakukan tes tersebut, meskipun dia mengatakan bahwa dia pada dasarnya menentang penggunaan radio pada sepeda motor, dan memastikan bahwa dia akan menolak untuk menggunakannya pada hari penerapannya. Jika dia menambahkan sedikit air ke dalam anggurnya, wakil juara dunia 2024 itu tetap mempertahankan skeptisisme yang kuat mengenai masalah ini dan percaya setelah tes ini bahwa perangkat tersebut belum siap. Saya sudah melakukannya dan belum siap, kata Bagnaia saat ditanya apakah dia sudah melakukan tes. Saat saya uji tidak berfungsi, saya tidak mendengar apapun.